Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi. Malas manggilnya lagi. Aku bersumpah, jika itu dia laki-laki akan kujadikan suami. Jika itu perempuan akan kujadikan saudara. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Ini pintalan benangnya, Tuan Putri. Kenapa harus seekor anjing yang harus mengambil benangku? Mau tak mau, aku harus menikahi anjing ini dan melaksanakan sumpahku. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia, tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sangkuriang. Dalam masa pertumbuhannya, Sangkuriang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Sangkuriang, sini nak. Iya, Bunda. Ada apa, Bunda? Nak, Bunda akan mengadakan suatu pesta. Kamu pergilah ke hutan, berburulah lusa dengan si Tumang. Baik, Bunda. Tibalah Sangkuriang di hutan. Kemana lagi ya supaya aku bisa mendapatkan seekor rusa? Dari tadi pagi tak ketemu seekor rusa pun. Maafkan aku, Tumang, terpaksa panen ini harus kuarahkan kepadamu supaya Bunda tidak kecewa padaku. Setibanya di rumah, Sangkuriang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Ini Bunda daging rusa hasil tangkapanku. Wah, kamu sekarang sudah pintar berburu rusa ya nak ya. Hebat sekali kamu nak. Setelah menerima daging buruan Sangkuriang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana ya si Tumang? Dari kemarin tidak kelihatan. Coba aku tanyakan Sangkuriang. Ada apa Bunda memanggilku? Nak, si Tumang di mana? Kemarin Bunda melihatnya terakhir dia bersamamu. Sekarang di mana dia? Tumang sudah mati, Bunda. Mati? Siapa yang membunuhnya? Kemarin aku tidak menemukan rusa di hutan, dan akhirnya panah ini ku arahkan kepada Tumang untuk tidak mengecewakan Bunda. Jadi, daging yang kuserahkan pada Bunda itu daging si Tumang. Betul, Bunda. Hah? Dasar pembunuh. Aduh, kenapa Bunda memukulku? Sedemikian murkanya Bunda padaku. Sangkuriang kecewa pada Bunda. Baiklah, aku akan mengembara lagi.
Sang Kuryang, jangan pergi nak. Bunda saya menyesal. Maafkan ibu nak telah mengatakan sebagai pembunuh. Itu sangat sayang padamu nak. Sang Kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan dengan putranya. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang yang telah melanglang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Sang Kuryang terkejut karena semuanya sudah berubah. Dia tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengenali. Siapa gadis cantik itu? Aku sungguh terpesona melihatnya. Aku ingin menjadikan dia sebagai istriku. Siapa ya pemuda tampan itu? Dari tadi memperhatikanku. Pemuda itu tampan sekali. Aku mau jadi istrinya jika dia melamarku untuk menjadi istrinya. Hai, kau cantik sekali. Aku sungguh terpesona melihatmu. Aku ingin melamarmu. Maukah kamu jadi istriku? Iya, aku mau jadi istrimu. Kau tampan sekali. Pada suatu hari, Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Dinda, aku mau pergi ke hutan. Tolong rapikan ikat kepalaku. Baik Kanda. Hah? Di kepala calon suamiku ini ada bekas luka. Dan bekas luka ini persis seperti luka anakku dulu yang telah pergi mengembara. Di kepalamu ada bekas luka. Luka karena apa Kanda? Ya, ini bekas karena dulu saya dipukul sama ibuku. Dinda, aku mau pamit berangkat ke hutan dulu untuk berburu. Iya Kanda. Jadi dia anakku Sang Kuryang yang dulu merantau kini telah kembali berada di hadapanku. Duh, gimana ini? Pemuda tampan yang akan menjadi calon suamiku ini adalah putraku sendiri. Kanda, bolehkah di sebelahmu? Ya, tentu saja boleh Dinda. Untuk istriku yang tercinta. Sang Kuryang, kau ini adalah anakku nak. Ini ibumu yang dulu melukaimu. Maafkan ibu nak, ibu telah menyesal nak. Maafkan ibu nak. Apa? Kau cuma mengarang cerita saja. Aku tidak percaya semua dengan omonganmu. Kau berbohong. Sang Kuryang, yang bunda ceritamu itu benar nak. Ini bundamu sendiri Dayang Sumbi nak. Bunda tidak bisa menikahimu. Tidak. Yang kau omongkan semua itu bohong. Aku tidak percaya. Pokoknya aku tetap mencintaimu. Duh, gimana caranya ya supaya aku tidak jadi menikah dengan Sang Kuryang? Sang Kuryang kan putraku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkannya supaya tidak jadi menikah dengan Sang Kuryang. Selama berhari-hari Dayang Sumbi berpikir, akhirnya menemukan juga caranya. Dia pun menemui Sang Kuryang. Iya, Dinda. Wahai calon suamiku, apakah kamu tetap ingin menikahiku? Tentu saja Dayang Sumbi, calon istriku yang cantik. Aku akan mengajukan 2 syarat kalau kau ingin tetap menikahiku. Apa syaratnya? Aku ingin kau membuat bendungan untuk membendung Sungai Citarum dan membuatkan sebuah perahu untuk menyeberangnya. Kedua syarat itu harus sudah jadi sebelum fajar menyingsing. Baik, akan kupenuhi syaratmu. Tak lama kemudian, Sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah mereka membendung air dari sungai dan mata air.
Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Duh, gimana ini? Bendungan dan perahu Sang Kuryang sebentar lagi akan segera jadi. Aku harus cari cara menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Dia berdoa para dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Para warga, bangun, hari sudah mulai pagi. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Kau telah membohongiku. Kutuk kau Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik dan membentuk gunung Tangkuban Perahu.